Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmiyatul Umbesi. Saya dari kelas 5C, Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Sesuai judul di video kali ini, saya akan menjelaskan tahapan dan strategi dakwah lintas budaya. Tapi sebelum kita memasuki ke tahapan dan strategi dakwah lintas budaya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dakwah dan komunikasi lintas budaya. Dakwah lintas budaya merupakan sebuah proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai dan mad'u. Dalam dakwah lintas budaya, keragaman merupakan tantangan bagi dai supaya mampu meracik pesan-pesan dakwah yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi positif budaya mad'u, termasuk memperhatikan media dan metode yang dianggap bisa mendekatkan antara dai dan mad'u itu sendiri. Metode yang digunakan dalam berdakwah antar budaya yaitu yang pertama ta'aruf, pertukaran budaya. Atas dasar kebebasan memilih ta'awun alal albir atau saling menolong dalam kebaikan. Ta'alau ila kalimatis sawa atau berpegang pada kalimat kesamaan. Selanjutnya, tahapan dan metode lintas budaya. Tahapan dan metode lintas budaya terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama mengenali tempat, situasi dan kondisi masyarakat terlebih dahulu, yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan seorang penceramah. Hal ini untuk memudahkan perumusan strategi yang akan digunakan serta materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan yang kedua, mengenal budaya masyarakat. Mengenal budaya masyarakat merupakan suatu tahapan di mana saat kita sudah mengenal atau setidaknya tahu akan budaya masyarakat di tempat kita berdakwah, maka akan memudahkan dai dalam penyampaian dakwanya, di mana dai bisa memahami kata-kata yang sesuai dengan budaya di lingkungan mad'u dalam berdakwah. Setelah tahapan, ada strategi dalam dakwah lintas budaya. Strategi sendiri pada dasarnya ialah suatu kegiatan perencanaan dan mengatur suatu aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ada beberapa contoh lintas budaya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, renovasi Ka'bah. Di sini Rasul berhasil mencegah terjadinya perang pada kaum Quraisy dengan penuh kebijaksanaan. Beliau mengatasi masalah peletakan Hajar Aswad di mana saat itu semua orang merebut untuk meletakkannya. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Beliau mempersatukan mereka agar saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Contoh yang ketiga yaitu perjanjian antara orang muslim. Perjanjian tersebut berlaku di antara orang-orang mukmin dan muslim dari Quraisy dan Yathrib. Dan yang keempat, perjanjian orang muslim dengan Yahudi. Rasul menawarkan perjanjian yang intinya memberikan kebebasan dalam menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Dan materi yang terakhir yaitu implementasi dakwah dan komunikasi lintas budaya. Adapun contoh atau implementasi dakwah dan komunikasi lintas budaya yaitu strategi dakwah lintas budaya dapat kita lihat pada sejarah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan mentransformasikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam berdakwah, beliau tidak memangkas budaya-budaya yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Justru budaya tersebut dijadikan sebagai media penyebaran Islam. Pada masa itu, kultur atau kebudayaan yang paling diminati masyarakat adalah wayang kulit. Hanya saja, pesan-pesan yang terkandung dalam pengelaran wayang kulit tersebut masih kental dengan ajaran-ajaran Hindu. Maka, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam cerita wayang kulit tersebut, sehingga disadari ataupun tidak disadari, masyarakat mulai tertarik dengan ajaran yang dibawa Sunan Kalijaga. Dari situlah Islam melebarkan sayapnya. Dari proses pelaksanaan dakwah, Sunan Kalijaga tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa tidak semua budaya bersumber dari non-Islam itu jelek, sehingga harus dipangkas sampai habis. Tapi bagaimana seorang dai menyelipkan nilai-nilai keislaman di dalamnya,
Di sini dibutuhkan kecerdikan seorang dai. Justru sikap semena-mena terhadap budaya warisan nenek moyang akan membangkitkan korban amarah dari masyarakat setempat yang kemudian merujuk pada kekacauan dan kehancuran peradaban. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.